Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bisa berbincang-bincang dengan saudara kita Mas Ahmad. Semoga kita semuanya senantiasa diberi Allah kesehatan. Semoga kiranya kita seluruhnya, para jamaah, para pemirsa, dimanapun kita berada, di rumah, di perkantoran, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun berada, bahwasannya banyak di dalam kehidupan yang kita jalani ini pemandangan dan perumpamaan, yang dengan pemandangan dan perumpamaan itu mestilah kita mau memikirkannya. Apa yang menjadi perumpamaan di alam yang begitu konfliknya, banyak hal yang menjadi pemandangan, bermacam ragam, ya, keadaan, lingkungan, tempat yang bisa kita lihat, itu menjadi satu iktibar, pembelajaran kepada diri kita bagi orang-orang yang berakal. Apa misalnya yang perlu kita ketahui dari merenung ataupun memikirkan dari alam yang Allah jadikan sebagai tempat tinggal kita di dunia ini? Ada yang namanya lautan, ya kan? Atau al-bahru. Nah, lautan ini di dalam kacamata agama kita merupakan alam yang Allah jadikan untuk tempat tinggal berbagai macam ikan maupun makhluk yang lain. Sebab dari ikan itu juga kita bisa memanfaatkannya untuk menjadi makanan. Tapi bukan hanya sebatas itu saja, Mas Ahmad. Bukan hanya untuk diambil ikannya aja. Pada diri kita ini pun juga rupanya ada laut. Kan gitu. Makanya sahabat Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, pemirsa, al-bahru arba'atun, katanya. Lautan itu ada 4, katanya. Kita pun perlu juga tahu. Karena selama ini yang namanya lautan itu ya kita tahu laut itu asin. Sama satu lagi ada laut yang airnya tawar, ya kan? Ataupun yang di kutub utara sana, di Samudra Arktik itu kan ada lautan es, ya kan? Nah, kali ini kita bukan membahas perkara itu, tetapi lautan yang ada pada diri kita. Nah, ini kita perlu tahu. Bukan cuma lautan yang terhampar yang kita lihat, tetapi lautan itu pun perumpamaannya ada di diri kita. Al-bahru arba'atun. Lautan itu ada 4. Al-hawa, kata Umar bin Khattab. Al-hawa bahruz zunub. Jadi hawa itu dia adalah lautan dosa. Lantas persoalannya hawa itu apa? Kan begitu. Nah, hawa ini adalah kecenderungan jiwa kepada keinginan untuk melakukan perbuatan yang tidak benar menurut syariat. Kan banyak orang-orang yang jiwanya itu tidak cenderung kepada agama, tetapi kepada dunia, ya,
Agama nggak dianggap penting gitu. Padahal segala sesuatunya itu diatur di dalam agama supaya kehidupan kita ini tidak kacau. Itu pengertian dari yang namanya al-hawa. Kalimat hawa dan nafsu ini kan selalu kadang-kadang digandeng, hawa nafsu. Cuman kadang-kala kalau kita nggak belajar, kita nggak ngerti hawa itu apa sih sebetulnya. Nah, hawa itu adalah kecenderungan jiwa. Kita kan punya jiwa, ya kan. Tiap-tiap diri itu kan berjiwa. Wahai tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasai kematian, katanya kan. Nah ini, jadi kalau al-hawa bahru dzunub, maka dikatakan bahwasannya bagaimana wa nafsu bahru syahwat. Jadi yang namanya nafsu itu adalah lautan syahwat. Nafsu itu lautan syahwat. Syahwat ini adalah kecenderungan atau kebiasaan ya seseorang ini untuk mencari atau mendapatkan kenikmatan jasmani yang ia itu merupakan wadah dari segala keburukan. Contohnya? Ya. Contoh daripada nafsu syahwat itu adalah misalnya kita sebagai kaum lelaki ya punya kebiasaan atau kesukaan itu dekat dengan perempuan. Tapi sebagai manusia normal, perempuan itu boleh kita dekati selama perempuan itu dengan kita itu ada hubungan muhrim. Istri dengan suami, suami dengan istri. Untuk mendapatkan kenikmatan. Nah, itu yang berhubungan dengan syahwat. Ada yang nafsu ini yang berhubungan dengan selain daripada itu. Dengan materi misalnya kan, perlu makan, ya kan, perlu pekerjaan, perlu harta, perlu tempat tinggal, perlu misalnya hiburan, ya kan, itu syahwat juga. Intinya untuk mendapatkan kenikmatan jasmani. Juga ada nafsu amarah, ya kan, sehingga dengan dia marah itu dia merasa puas. Dia merasa gagah, dia merasa mampu ya untuk menundukkan, untuk menakut-nakuti orang. Nah, inilah yang berhubungan dengan kenikmatan jasmani. Sehingga diri itu dianggap gagah, sehingga diri itu dianggap kuat. Atau sebaliknya. Ini yang disebut dengan al-hawa bahru dzunub. Hawa itu adalah lautan dosa. Wa nafsu bahru syahwat. Nafsu itu adalah lautan syahwat. Kecenderungan jasmani untuk mencari kenikmatan. Kemudian ada lagi yang disebut oleh sahabat Umar bin Khattab adalah al-maut. Nah, al-maut ini al-maut bahru a'mari. Ya, al-maut bahrul a'mari. Jadi kematian itu ya adalah lautan umur. Makanya yang kita bisa saksikan, kita bisa lihat ya. Orang nggak tahu di mana dia akan mati. Di bumi mana dia akan mati. Apa sebab kematiannya? Kapan terjadinya? Nah, kan begitu. Bagaimana ceritanya? Di umur berapakah itu akan dialami dirinya? Inilah yang disebut dengan lautan umur. Luas. Sangat luas. Ya, nggak bisa diukur kapan dan dimanapun. Itulah yang disebut dengan lautan umur. Di al-maut bahru a'mari. Kemudian yang lautan yang keempat adalah
Dikatakan oleh sahabat Nabi, wal qabru bahru nadamat. Jadi kubur itu adalah lautan penyesalan. Ya. Alam kubur di mana seseorang meninggal dimasukkan ke dalam tanah, itu namanya alam kubur. Adalah lautan penyesalan. Kalau bahasa gampangnya adalah barzah. Jadi barzah ini adalah tempat transit dari dunia mau ke alam akhirat, singgah dulu di alam barzah. Dia merupakan dinding yang memisahkan alam dunia dengan alam akhirat. Di mana di alam itulah kita menunggu tibanya hari berbangkit. Itu Mas Ahmad. Jadi lautan yang 4 ini menjadi satu renungan kepada diri kita, dan itu ada di diri kita. Ya, ada yang namanya hawa, ada yang namanya nafsu, ada yang namanya umur, ada yang namanya kubur. Ya kan? Keempat hal inilah yang merupakan lautan yang sangat luas yang tidak bisa diukur. Tujuannya adalah sadari, renungkan, maka carilah pengetahuan, belajarlah agama, mudah-mudahan kita tidak tenggelam dalam hal-hal yang menyusahkan diri kita, dalam hal-hal yang sia-sia. Demikian Mas Ahmad, mudah-mudahan bincang kita ini bermanfaat, menjadi pengetahuan untuk memudahkan kita memahami tentang kebenaran daripada syariat agama kita ini. Demikian pemirsa, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap terus berjuang. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.